Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Dalam bacaan Injil kita mendengar sebuah ajaran yang sangat mendalam tentang kehidupan para pengikut Kristus. Yesus berkata, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Tetapi sesungguhnya jika kita renungkan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, Dia hendak menyatakan bahwa wawasan kita yang terbatas membuat kita sulit untuk sungguh mengenal satu sama lain. Ada kecenderungan bahwa terkadang kita tergoda untuk berpikir bahwa kita melihat dengan jelas sedangkan orang lain adalah buta. Buta dalam bacaan Injil tidak selalu berbicara tentang keadaan fisik. Sama seperti kehidupan kita sekarang, buta itu bisa digunakan untuk banyak hal. Jika tidak bisa membaca, dikatakan buta huruf. Tidak bisa membedakan warna, dikatakan buta warna. Atau orang-orang yang tidak melihat hal yang baik, bisa juga dikatakan kamu buta, tidak melihat kebaikannya. Maka buta itu menjadi istilah yang dalam kehidupan spiritual memiliki makna yang sangat dalam. Yesus tampaknya hendak menunjukkan bahwa kita semua memiliki kebutaan sampai pada taraf tertentu. Dan seringkali ada di antara kita orang-orang yang memiliki kebutaan lalu mulai berusaha untuk menuntun orang lain yang juga sama. Maka kita juga mungkin akan berkata, anak-anak jangan bergaul dengan orang-orang tertentu yang tidak baik, karena kita takut anak kita akan dituntun atau dipengaruhi oleh mereka. Lalu dalam bagian lain di Injil, dengan sedikit mengubah metafor, Yesus memberi kita hal yang lain yang bagi saya sedikit agak jenaka, yakni tentang seorang yang mencoba mengeluarkan serpihan dari mata orang lain, sementara ia tidak menyadari ada balok di matanya atau mungkin bahkan pohon gitu ya. Dengan meminta kita untuk mengeluarkan balok dari mata kita sendiri terlebih dahulu, Yesus menunjukkan bahwa kita perlu lebih mengenal diri kita sendiri lebih dahulu sebelum kita mengomentari orang lain. Kesalahan, kegagalan, dan kelemahan kita membuat kita gagal untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi pada orang lain. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi atau mengutuki orang lain. Yesus sebelumnya telah menyatakan bahwa Tuhan yang melihat dengan jelas ke dalam hati setiap orang. Tuhan itu adalah penyayang semua orang, bahkan orang yang tidak tahu berterima kasih pun, dan orang-orang jahat dikasihinya. Sama kepada orang-orang baik, Tuhan juga memberikan matahari, memberikan hujan kepada orang-orang yang menentang Dia. Yesus nampaknya menyerukan kepada kita yang tidak dapat melihat dengan jelas agar kita mau mengikuti teladan Allah yang dapat kita lihat dengan jelas. Dalam bacaan dari buku harian Santa Faustina, kita mendengarkan bagaimana Allah menuntun Santa Faustina untuk mengikuti kaul-kaul religiusnya. Dan kaul-kaul itu adalah sarana bagi dia untuk semakin mengenali kehadiran Allah dan mengenali kehendak Allah dalam dirinya. Maka ketika kita menyadari bahwa Allah atau kebaikan Allah menjadi teladan bagi kita, maka kita pun bisa bertindak seperti Dia. Tindakan yang mana? Tentu itu juga yang kita rayakan dalam ibadat kita pagi ini. Menjadi orang-orang yang bermurah hati,
menjadi orang-orang yang berbelas kasih, menjadi orang-orang yang memiliki kerahiman bagi orang lain. Dengan demikian, kita hari demi hari menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Amin.